Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimanakah kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-33. Bagi kalian yang sudah lupa atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton video part sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada awal chapter kali ini, kita diperlihatkan flashback pada waktu lebih dari 100 tahun yang lalu. Manusia dan elf hidup berdampingan dengan damai. Namun semenjak zaman mulai berubah, para elf kehilangan tempatnya di dunia manusia. Manusia mulai memburu para elf, dan setelah itu mereka kemudian bersembunyi dari para manusia untuk menyelamatkan ras keluarga mereka. Di suatu tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh bangsa elf, yaitu tempat lahirnya suku elf. Di sana mereka berhasil bertahan hidup dengan perlindungan dari satu pohon besar yang disebut pohon Dresil sang pelindung. Namun pada suatu hari ada seseorang yang menusuk jantung dan mencuri jiwa dari pohon pelindung tersebut. Sejak saat itulah pohon Dresil mulai layu dan mati secara perlahan. Scenes kemudian memperlihatkan As yang sedang berhadapan dengan Serath Dick Orphis di Tower of Trial. Siapa sangka, ternyata orang yang telah mengambil kehidupan dari pohon pelindung mereka adalah Serath Dick Orphis, seseorang manusia yang paling dipercaya oleh bangsa elf sebagai teman mereka. As bertanya di manakah jantung dari pohon Dresil saat ini. Akan tetapi Serath sama sekali tak ingin mengatakan di manakah jantung pohon itu berada. As mulai mengeluarkan amarahnya karena ulah dari Serath ada banyak sekali ras elf yang meninggal dunia. As bersumpah untuk membunuh Serath dengan tangannya sendiri. Namun apa yang terjadi? As merasakan tekanan kekuatan yang sangat luar biasa di sana. Saat ini, As telah terjebak di dalam lingkaran magic yang dibuat oleh Serath Dick Orphis. Serath menyebut kalau As bukanlah tandingan baginya dan menyarankan agar As segera lari dari hadapannya. As pun menangis dan sangat sakit hati dengan apa yang telah dilakukan oleh Serath terhadap bangsa elf. Serath bahkan ingin membunuh semua bangsa elf yang tersisa dan akan menjadikan mereka sebagai pasukan mayat hidup untuk mencapai tujuan hidupnya. Saat Serath mencoba untuk membunuhnya, tiba-tiba serangan Magic Ash muncul dan mengarah kepadanya. Terjadi benturan dahsyat di sana. Sungguh kekuatan magic yang sangat luar biasa. Dalam sekejap, tekanan magic dari Serath menghilang dari tubuhnya As. Skill itu berasal dari Nona Iselin yang berusaha menyelamatkan As dari bahaya. Iselin meminta agar As segera pergi dari sana dan mereka berdua akan mengulur waktu. Serangan seperti itu tentu saja tidak akan mampu mengalahkan Serath dengan mudah. Dia nampak sangat marah karena ada serangga pengganggu di hadapannya. Serath mulai melakukan sesuatu di sana. Dia berencana untuk memanggil pasukan mayat hidup terkuat di dunia. Lingkaran magic kegelapan yang sangat hebat muncul di sana. Dan dari lingkaran itu muncul naga legendaris yang disebut dengan Bone Dragon. As bersama Iselin dan juga Theta mencoba untuk melarikan diri. Mereka tentunya sadar tidak akan mampu bertarung melawan Serath Dick Orphis. Serath memerintahkan kepada Bone Dragon untuk mengejar para pengganggunya itu. Theta mencoba untuk menarik perhatian monster naga itu di sana. Dia mengeluarkan skill hebat yang disebut dengan Twin Cyclone. Siapa sangka monster naga itu sangat kuat dan berhasil menembus serangan magic kelas itu dengan sangat mudahnya. Menyadari naga itu akan menyerangnya, Theta membuat dinding barrier untuk bertahan dari serangan sang monster. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Entah apa yang terjadi pada Theta di sana. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Joshua yang telah berhasil menjatuhkan mage tingkat tinggi yang mengejar Iselin. Joshua memerintahkan agar pria itu kembali ke Magic Tower
dan nitip pesan kepada Evergrande bahwa Joshua akan menemuinya di Magic Tower nanti. Pria itu mengakui kehebatan dan kekuatan dari Joshua. Akan tetapi dia berkata kepada Joshua agar tidak besar hati. "Jangan kau pikir hanya kau saja manusia spesial di dunia ini. Kau pasti akan kalah," ucap pria itu. Dalam sekejap para mage yang mengejar Iselin kembali pulang ke Magic Tower. Joshua berkata, "Bukan aku yang akan kalah, tapi kalian semua yang akan tumbang," ucap Joshua dengan santainya. Sebuah pintu kemudian muncul secara tiba-tiba di belakang Joshua. Kemungkinan itu adalah pintu untuk menuju lantai selanjutnya. Singkat cerita, Joshua telah memasuki ruangan lain lewat pintu itu. "Apakah ini ujian lantai kali ini?" tanya Joshua kepada seseorang di sana. Tak disangka-sangka, ternyata itu adalah diri Joshua yang lain. Pada lantai kali ini, misinya adalah mengalahkan cerminan dirinya sendiri. Joshua mengangkat pedangnya dan tiruan dirinya pun melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Joshua. Lukia merasakan kekuatan tingkat kingdom dari tiruan Joshua itu. Menurut Lukia, aura ini adalah milik dari Raja Doppelganger. Mendengar informasi tersebut, Joshua semakin bersemangat, namun Lukia menyarankan Joshua untuk berhati-hati. Hologram tiruan Joshua tersebut memulai aksinya. Tiruan dari Joshua itu mulai menghunuskan senjatanya ke arah Joshua yang asli. Dia menggunakan bentuk pertama dari Magic Spear. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Joshua berhasil menahan serangan dari tiruannya itu. Joshua memuji cerminan dirinya yang juga mampu meniru gerakan Magic Spear art tingkat tinggi. Joshua bergerak dan mencoba untuk menyerang musuhnya dengan tombaknya. Akan tetapi, serangan itu masih bisa ditahan olehnya. Menurut informasi dari Lukia, tiruannya itu mampu mengalahkan pasukan naga. Hologram Joshua itu kemudian menggunakan teknik lain milik Joshua yang bernama Storm Fury. Sungguh musuhnya kali ini dapat meniru semua jurus dan teknik dari seseorang dengan sempurna. Dalam suatu momen, tiruan Joshua muncul di hadapan Joshua asli dan siap untuk menyerangnya. Siapa sangka Joshua palsu juga mampu menggunakan teknik dari Bronto. "Tidak peduli seberapa baiknya kau meniruku, kau tetap tidak akan pernah bisa mengalahkanku," ucap Joshua yang asli. Lihatlah, Joshua mulai terdesak menghadapi serangan dari sang musuh. Akan tetapi situasi itu tidak lama. Joshua asli mulai berkonsentrasi dan memikirkan sesuatu. Dia menggunakan kekuatan gabungan dari batu Genesis yang ada di dalam tubuhnya. Saat Joshua asli sedang berkonsentrasi, Joshua palsu berhasil menyerang dengan skill gabungan dari batu Genesis. Hologram Joshua tampak tersenyum merasa telah berhasil menyerang musuhnya. Namun apa yang terjadi? Cahaya yang sangat menyilaukan mulai muncul dari tubuh Joshua. Joshua menggunakan Magic Spear tingkat 7, skill ultimate yang masih dirahasiakan oleh Joshua. Merasakan kekuatan yang sangat mengerikan itu, Joshua palsu mulai memperlihatkan kepanikannya. Cerita kemudian berlanjut. Scenes memperlihatkan pertarungan yang terjadi di lantai Magic Tower lainnya. Ash dan juga Iselin sedang bertarung melawan Seratic Orpheus. Mereka berdua dibuat terdesak saat berhadapan melawan naga yang dipanggil oleh Fervor. Di sisi lain, Theta juga sedang bertarung melawan Seratic Orpheus yang bergelar Fervor itu. Dalam suatu momen, Fervor telah berada di belakang Theta dan siap untuk menyerangnya dengan skill magic. Dan boom! Serangan yang sangat dahsyat itu nampak mengenai Theta di sana. Pada pertarungan lainnya, Bonnie Dragon terus saja mengamuk dan membuat Ash serta Iselin terdesak kewalahan melawan sang naga. Ash kemudian merasa tubuhnya terbang akibat kekuatan orang lain. Rupanya, itu adalah skill dari Fervor yang berniat untuk membunuh Ash. Fervor mulai menggerakkan tangannya, pertanda kalau dirinya akan mengaktifkan skill mematikan. Dalam sekejap Ash merasakan sesuatu yang mengerikan di lehernya. Melihat hal itu, Iselin tidak tinggal diam. Dia melompat dan mengeluarkan skill yang ia sebut dengan Frost Nova. Dalam sekejap saja, Fervor membeku menjadi es batu. Iselin melanjutkan serangannya. Dia menggunakan skill Ice Spear
untuk menghancurkan Fervor yang telah membeku di hadapannya. Namun apa yang terjadi? Skill Iselin berhasil ditahan dan dihancurkan oleh Fervor dengan mudah. Sungguh kekuatan yang mengerikan dari seorang mage terkuat di Kekaisaran Avalon. Fervor menyebut skill magic yang digunakan untuk menyerangnya itu sangatlah lemah. Iselin kemudian terkena serangan magic dari Fervor, dan Fervor mengeksekusinya dengan cepat. Akan tetapi, sesuatu yang tak disangka oleh Fervor terjadi di sana. Iselin masih bisa bertahan hidup dari serangan tersebut. Hembusan angin utara bahkan bisa membekukan api sekalipun. Kemurnian mana biru melebihi apapun di dunia ini, ucap Iselin. Fervor memuji ketahanan dari Iselin yang berhasil bertahan dari serangan maut miliknya. Fervor kemudian melanjutkan aksinya di sana. Kali ini dia ingin Iselin menjadi pasukan mayat hidup miliknya. As mendekati Fervor dan meminta Fervor untuk menghentikan eksekusinya terhadap Iselin. As menyebut kalau ini adalah masalah mereka berdua saja dan tidak ingin melibatkan orang lain. Saat As berbicara, tiba-tiba naga milik Fervor datang dan mencengkeramnya dengan keras. Fervor berkata, "Jika kau menginginkan sesuatu, maka kau harus melakukan segala cara untuk mendapatkannya, meski harus menjual jiwa kepada Demon," ucap Fervor. Tiba-tiba lantai menara di sana mulai berguncang. Pertanda ada sesuatu yang akan menembus lantai tersebut dari bawah sana. Benar saja, terjadi ledakan dahsyat di sana. Nampak ledakan itu muncul dari bawah sana. Fervor terkejut dan bertanya siapakah orang yang berhasil menembus dinding lantai magic trial itu. Nampak makhluk yang muncul di sana adalah Joshua yang tampak tidak sadarkan diri. Theta ternyata masih hidup. Dia pun terkejut kenapa Joshua bisa sampai ke sana hanya dalam waktu singkat. Bone Dragon raksasa kemudian bergerak ke arah Joshua dan memukulnya hingga terhempas ke lantai menara. Tentu saja serangan itu membuat Joshua tak sadarkan diri. Iselin mengeluarkan air mata. Dia bertanya-tanya ada apa dengan Joshua. Fervor menertawakan Joshua yang harus berakhir di sana setelah melarikan diri dari Kekaisaran Avalon. Fervor kemudian mengarahkan skillnya kepada Joshua dan ingin menjadikannya pasukan Undead. Namun siapa sangka muncul retakan ruang dan waktu di atas sana, dan Joshua keluar dari portal tersebut. Dengan cepat Joshua menyerang dan berhasil memukul mundur Fervor. Rupanya Joshua yang jatuh sebelumnya adalah Joshua palsu yang menjadi tantangan Joshua di lantai sebelumnya. Iselin bingung kenapa ada dua orang Joshua di sana. Kedatangan Joshua di sana membuat Fervor semakin bersemangat untuk menyingkirkan mereka semua sekaligus di tempat itu. Fervor mengeluarkan skill yang ia sebut sebagai Dark Cannon. Dalam sekejap skill itu bergerak mengarah ke Joshua dan rekan-rekannya. Joshua pun tidak tinggal diam. Dia bersiap untuk menggunakan Magic Spear Art tingkat 7. Joshua mengarahkan tombaknya untuk menghentikan serangan dari Fervor itu. Sungguh bodoh sekali. Dark Cannon adalah salah satu sihir hitam tingkat tertinggi. Kau tidak akan bisa menghentikan seranganku, ucap Fervor. Akan tetapi, kegelapan yang dibuat oleh Fervor nyatanya lenyap dan muncul cahaya di hadapannya. Siapa sangka Joshua bukan berniat untuk menahan serangan dari Fervor, melainkan dia akan melancarkan serangan yang jauh lebih kuat lagi. Skill dari Joshua bahkan berhasil membelah langit di tower trial tersebut. Lingkungan di sekitar sana pun berubah kembali menjadi area yang sangat hijau. Luka-luka dari Iselin dan juga As sembuh dalam sekejap. Tidak hanya membelah langit, skill dari Joshua juga bahkan berhasil menghidupkan kembali tanah yang telah mati. Fervor bertanya, bukankah yang dapat melakukan itu semua hanyalah dewa? Fervor tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia mulai mengeluarkan kembali aura kegelapan miliknya. Fervor memanggil pasukan mayat hidup yang telah ia bentuk untuk berperang. Inilah kekuatan penuh dari seorang Fervor. Joshua juga tak mau kalah. Ia kemudian memanggil pasukan mayat hidupnya juga untuk bertarung melawan Fervor. Pertarungan pun tidak dapat terhindarkan lagi. Para pasukan mayat hidup milik Fervor dan juga Joshua akan bentrok dalam pertarungan yang dahsyat.
Salah satu pasukan undead milik Joshua adalah Pangeran Cassilion, keturunan dari keluarga Van Brighton. Skill milik keluarga Brighton memang sangatlah kuat. Naga milik Ferfer menyerang dengan skill Dragon Breath yang ia semburkan dari dalam mulutnya. Serangan itu berhasil dihentikan oleh Joshua dengan Magic Spear tingkat 6. Joshua bahkan berhasil menembus serangan dari sang naga itu. "Lebih baik kau duduk dan diam saja," ucap Joshua. Dalam sekejap Joshua berhasil menghempaskan naga itu dengan keras ke lantai menara. Iselin dan juga Theta serta As sungguh tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Joshua berhasil mengalahkan naga itu dengan sangat mudahnya. Theta yang melihat pertarungan ini, dia menilai kalau Joshua bisa saja akan dibenci oleh orang-orang karena telah menggunakan sihir hitam untuk membentuk pasukan mayat hidup sebanyak ini. Masyarakat pasti akan merasa dikhianati dan takut dengan kekuatan milik Joshua itu. "Dia akan langsung menjadi orang yang paling dicari di benua ini," ucap Theta. Iselin tetap tenang dengan keadaan ini. "Orang-orang pasti akan mengerti dengan keadaan Joshua," ucapnya kepada Theta. As kemudian meminta kepada mereka semua untuk tetap fokus dan melihat pada pertarungan yang terjadi di sana. Entah sihir dan kekuatan macam apa itu. Setelah menerima serangan dari Joshua beberapa kali, Ferfer tetap bisa pulih dengan sangat cepat. Seperti makhluk yang tak bisa mati saja. Begitu juga pasukan mayat hidup milik Ferfer. Mereka pulih kembali setelah menerima serangan dari pasukan milik Joshua. Pasukan mayat hidup milik Ferfer kemudian membentuk barisan formasi untuk menyerang. Mereka menembakkan sihir magic yang beberapa di antaranya berhasil mengenai pasukan milik Joshua. Mereka yang tadinya menyerang sembarangan, saat ini mereka mulai bergerak seakan-akan dikendalikan oleh satu orang. Kemungkinan ada makhluk lain yang mengendalikan pasukan mayat hidup itu di sana. Tentu saja pasukan milik Joshua akan kalah jika terus seperti ini keadaannya. Iselin membuat dinding es untuk melindungi pasukan Joshua dari serangan pasukan milik Ferfer. Kelemahan dari pasukan Lich ini adalah sumber kehidupan mereka. Kemungkinan Ferfer menyembunyikan makhluk itu di suatu tempat. Jika mereka tidak menghancurkan life vessel-nya, maka para pasukan mayat hidup itu akan terus saja pulih kembali dengan cepat. Meski Joshua bisa menggunakan skill Divine sekalipun, tetapi Joshua tetaplah seorang manusia yang memiliki batas kekuatannya. Joshua terus saja menyerang dan wajahnya nampak tersenyum. Seakan-akan tak mengkhawatirkan apapun di sana. "Sepertinya kau salah paham. Apakah kau pikir aku tidak tahu apa-apa tentang life vesselmu?" tanya Joshua kepada Ferfer. Alasan kenapa Joshua menyegel Ferfer saat berada di ruang rahasia milik Pangeran Caesar adalah karena Joshua tidak tahu di mana life vesselnya berada saat itu, ucap Joshua. Ferfer tidak percaya jika memang Joshua mengerti dan mengetahui itu semua. Kenapa Joshua terus saja menyerang Ferfer meski hanya sia-sia di sini? Rupanya Joshua telah mengulur-ulur waktu sambil mencari tahu di mana tempat life vessel milik Ferfer berada. Dan akhirnya dia pun telah menemukannya. Ferfer yang panik kemudian menyuruh seseorang yang ia panggil dengan nama Zilan untuk segera pergi. As nampak terkejut mendengar nama itu yang keluar dari mulut Ferfer. Duk Asma telah tiba dan berhasil menemukan makhluk tak terlihat yang menemukan life vessel milik Ferfer. Ferfer secara mengejutkan muncul di hadapan Asma dengan skill teleportasi. Dia kemudian menyerangnya dengan skill magic kegelapan. Namun cahaya kilat seperti petir kemudian muncul dan menembus tubuh Ferfer dan juga Zilan di sana. "Semua sudah terlambat," ucap Joshua dengan tegasnya. Sumber kehidupan dari Ferfer dan pasukannya kini telah hancur. Tentu saja setelah life vessel-nya hancur, Ferfer perlahan mulai musnah dari dunia manusia. Meski Ferfer tak ingin berakhir seperti ini, namun dia telah kalah dan akan segera lenyap setelah berhasil mengumpulkan pasukan sejauh ini. Joshua tersenyum dan berkata kalau dia akan mengambil seluruh pasukan undead milik Ferfer. As memeluk Zilan dan bertanya kenapa Ferfer melakukan semua ini. Siapa sangka Zilan yang dijadikan life vessel-nya adalah anak Ferfer itu sendiri yang telah dirubah menjadi Lich.
Bisa-bisanya ada orang yang tega melakukan hal ini. Ini sama saja kau telah membunuh anakmu 2 kali, ucap Ash kepada Fervor. Zilan yang merupakan teman baik bangsa elf telah musnah untuk selama-lamanya. Fervor menginginkan kekuatan secara cepat dan instan sehingga ia melakukan kontrak dengan Demon tingkat tinggi. Fervor membahas kembali tentang impian Ash untuk menciptakan hubungan baik antara bangsa elf dan juga manusia. Selama masih ada manusia, itu semua tidak akan bisa terjadi, ucap Fervor. Mereka, para manusia, tidak akan berubah, selalu terobsesi dengan keinginan, ingin semuanya, lalu kemudian menghancurkannya. Masih banyak orang lain yang mempunyai keinginan seperti itu. Apalagi dia, si orang itu. Kau tidak akan pernah. Belum sempat Fervor menyelesaikan pembicaraannya, dia telah lenyap untuk selama-lamanya. Karena perkataan dari Fervor yang belum selesai itu membuat Joshua tidak tenang dan merasakan kegelisahan di hatinya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tuliskan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kali ini.